Pagi, Mbak. Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Cindy Atikasari. Saya bisa dipanggil Cindy atau Cindy ya Pak. Ini apakah saya boleh berkenalan dengan Bapak? Boleh, sih. Dengan Bapak siapa nama lengkapnya? Dengan Bapak Setiawan. Bapak senang dipanggil siapa? Saya suka dipanggil Pak Didi. Baik Pak Didi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya merasa kesal banget, Gus, karena ada saya diambil orang lain, Gus. Seperti itu. Nah, dari tadi juga saya lihatnya sedikit tampak tegang ya, sama sedikit seperti pengen marah. Nah, bila hari ini kita membahas tentang cara untuk mengendalikan marah, apakah masih bersedia? Iya. Ya, untuk waktunya mau berapa menit? Waktunya 5 menit saja, Gus. Iya. Untuk tempatnya, Pak Didi mau di mana? Di sini saja. Di sini saja. Sebenarnya yang menyebabkan sedikit marah-marah itu karena saya merasa emosi, Gus. Jadi saya kadang marah-marah sendiri, terus ngomong-ngomong sendiri, Gus. ngomong sendiri. Mas Didi biasanya melampiaskannya kemana? Ke barang-barang di sekitar saya, Gus. Kenapa? Penyebabnya? Karena saya rasa mengganggu, jadi saya hancur-hancurin semua, Gus. Kalau dihancur-hancurin, jadinya berantakan nggak? Karena Ya, kalau berantakan, kalau tidur jadi nyaman nggak? enggak. Nah, kalau itu di sini saya ajarkan ya cara untuk melampiaskan emosinya dengan teknik nafas dalam atau teknik relaksasi nafas dalam. Untuk caranya sendiri seperti ini ya. Tarik nafas melalui hidung dalam hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Hembuskan melalui mulut sampai hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang masih hitam. Sekarang bisa dipraktikkan, Mas. Ambil nafas melalui hidung, selama 1, 2, 3, 4. Keluarkan melalui mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, bagus sekali ya, Mas. Yang kedua, saya ajarkan cara melampiaskan emosi dengan menggunakan bantal, Mas. Caranya seperti ini ya. Apabila Mas Didi merasa marah, itu dipelampiaskannya ke bantal atau ke kasur juga bisa seperti ini. Seperti ini sambil Mas Didi meluapkan emosinya. Itu silakan dipraktekkan, Mas Didi. Kamu nggak usah aja kamu. Nah, bagus sekali. Nah, perasaannya bagaimana setelah hari ini kita bercakap-cakap? Saya jadi tahu sih bagaimana cara mengatasi amarah saya benar-benar. Ya, jadi plong nggak? Jadi betul. Iya, sudah mudah ya. Berarti kan sudah mengetahui ya teknik nafas dalam sama cara mengeluarkan emosi dengan menggunakan bantal atau bed. Kalau bed sendiri sama seperti tadi ya. Nah, sekarang bisa dipraktikkan kembali yang teknik relaksasi nafas dalam sama yang bantal. Yang pertama yaitu kita menangkap dengan berdiri. Di situ melalui hidung, itu keluarkan melalui mulut selama 8 detik. Oke, coba yang mana dipraktikkan kembali. Itu ya, Sus. Ya. Awas aja kamu. Ya, bagus ya Mas ya. Berarti Mas Didi sudah paham. Jadi untuk selanjutnya nggak usah melakukan kebenaran yang lainnya yang menyebabkan Mas Didi terluka ya Mas ya. Nah, untuk selanjutnya nanti saya ajarkan teknik minum obat dengan benar ya, sesuai dengan dosis dan nama obatnya. Apakah Mas Didi bersedia? Oh iya, kegiatan hari ini bisa dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan ya Mas. Ini ada nama, bisa diisi sebelah sini. Yang ini nggak usah, nanti di senang. Setelah ini yang M ya. Ini nama ya, Gus? Ya, nama. Ini jadwal kegiatan hari ini ditulis ya.
di sini. Dicentang. Ya. Contohnya saya ambil ya. Untuk jadwalnya jangan dihilangin, disimpan saja. Iya, jangan dihilangin, besok saya cek ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan saya ajarkan cara minum obat namanya sesuai dosis dan nama obat ya Mas ya. Untuk tempatnya Mas Didi mau gimana? Di sini. Ini waktunya mau berapa menit? 5 menit. Menit waktu. Sampai jumpa besok ya Mas ya. Saya permisi. Terima kasih. Selamat Mas Didi. Iya. Saya izin dulu ya. Mas Didi masih ingat dengan saya? Rawat Naila ya? Iya betul sekali Mas Didi, saya perawat Naila nih. Bagaimana perasaan Mas Didi sekarang? Tidak lebih mendingan Mbak. Soalnya kemarin juga diajarin teknik napas dalam dan juga cara mengambil nafas. Ya baik, bagus sekali nih Mas Didi. Mas Didi sudah melakukan ya latihan kemarin. Gitu. Ya baik. Saya lihat juga Mas Didi sudah lebih tenang. Baik Mas Didi, kita hari ini sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan belajar cara minum obat dengan benar dan juga saya akan menjelaskan nama-nama obatnya. Apakah Mas Didi bersedia? Iya. Bersedia. Baik. Tujuannya itu agar nanti Mas Didi bisa mengontrol emosinya, ya. Ya baik. Untuk tempatnya Mas Didi mau di mana? Atau di sini atau di tempat lain? Di sini saja. Di sini saja. Untuk waktunya mau berapa lama? 5 menit. Baik, kalau begitu sebelum saya memulai, Mas Didi sebelumnya apakah Mas Didi masih ingat obat yang biasanya Mas Didi minum setiap hari? Tidak lupa guys. Tidak lupa nih. Baik, hari ini kan ini pagi hari ya. Saya membawakan obat pada saat pagi hari ya. Dan ini yang pertama, ini obat Respidol. Ini biasanya diminum saat pagi dan juga malam hari. Ini gunanya untuk merilekskan tubuh Bapak ya. Selanjutnya ini obat yang warna putih. Ini namanya obat THD ya. Gunanya untuk supaya Bapak kaki dan tangannya tidak kaku ya. Baik, apakah Bapak sudah mengerti? Mengerti. Coba Bapak tadi obatnya apa aja? Tadi yang warna kuning namanya Warna muda ya Pak. warna muda namanya Respidol. Respidol. Baik, betul sekali Bapak. Iya, nah itu fungsinya untuk merilekskan tubuh gitu. Ya, itu diminum saat waktu kapan? Pagi. Dan Sore. dan malam hari ya. Malam. Oh, mantap. Iya baik. Selanjutnya apa lagi Bapak? Terus ada THD. Ya. Nah itu gunanya untuk supaya kaki dan tangan itu tidak kaku. Iya betul sekali Bapak. Diminum saat waktu kapan Bapak? Waktu siang hari. Pagi dan malam. Baik, betul sekali Bapak. Sebelumnya apa Bapak sudah tahu bagaimana cara minum obat dengan benar? Belum. Belum. Baik, saya contohkan ya Bapak. Nanti Bapak bisa mengambil obat yang mau Bapak minum ya pada waktunya, lalu disobek. Lalu sebelum itu Bapak sudah menyiapkan air minum ya. Lalu dibuka, lalu obatnya diambil ditaruh di lidah, lalu Bapak bisa minum, lalu ditelan bersamaan dengan air ya. Ya. Jadi coba Bapak bisa contohkan. Mau diminum yang mana dulu? Ini dulu. Ya baik, coba Pak. Ini air minumnya ya. Ini disobek Mbak. Ya. Habis itu langsung dulu Mbak. Ambil dulu obatnya. Iya, ambil obatnya. Lalu taruh di lidah. Terus minum. Minum. Ya. Ya, bagus sekali ya Bapak. Coba lihat lidahnya. Sudah ditelan? Sudah. Baik, bagus sekali Bapak. Selanjutnya ini obat yang kedua. Sobek. Diambil obatnya. Terus habis juga disuruh diminum. Sudah Mbak. Ya, baik, betul sekali Bapak. Sini sampahnya. Minumnya. Baik, Bapak sudah melakukan dengan baik ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah tadi kita belajar minum obat? Senang terus karena saya jadi tahu ketika cara minum obat. Ya, bagus sekali ya Bapak. Sebelumnya tadi kan kita sudah latihan. Bapak masih ingat bagaimana tadi caranya minum obat? Terus
Macam-macam obatnya namanya apa? Nasi, apa saja Bapak? Nama-nama obatnya? Tidur. Ya, betul. Nah, itu buat merilekskan tubuh. Ya, diminum pada waktu Diminum Bapak? pada pagi dan malam. Ya, baik, misalnya. Terus ada THC. Nah, itu untuk supaya tangan dan kaki tidak kaku. Ya, betul sekali. Diminum pada pagi dan malam. Ya, bagus sekali ya Bapak. Selanjutnya, tata caranya bagaimana minumnya? Caranya yaitu dibuka bungkusnya, terus ambil obatnya, taruh di lidah, terus diminum, itu lagi. Ya, baik, betul sekali Bapak. Bapak sudah mengerti ya. Rencananya Bapak mau diminum saat kapan saja obatnya? Pagi dan malam itu pada jam berapa paginya? Pagi jam 7, malam jam 8 malam. Baik, Bapak diminum saat pagi jam 7 pagi setelah makan sarapan ya, dan malam saat jam 8. Jadi kalau begitu, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu besok kita akan bertemu lagi pada kegiatan ketiga, yaitu besok kita akan bertemu lagi di pertemuan ketiga. Kita akan belajar cara berbicara dengan baik ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya Bapak mau di mana? Di sini saja. Untuk waktunya mau jam berapa? Mau jam 8. Setelah minum obat ya. Baik, kalau begitu sebelum itu saya izin melihat RTL-nya, jadwal harian yang sudah saya buat kemarin. Saya lihat ya. Bapak sudah melakukannya ya secara mandiri. Baik, jadi kegiatan hari ini saya tuliskan di sini ya. Kegiatannya cara minum obat dengan benar. Lalu ini jamnya jam 9 ya. Baik, sudah ya. Ini bisa disenar lagi ya Pak. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Baik, besok kita akan bertemu lagi. Kita akan belajar cara berbicara dengan baik ya. Pada tempat, untuk tempatnya Bapak mau di mana? Di sini saja. Untuk waktunya? Waktunya itu jam 8. Jam 8. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya. Besok kita akan bertemu lagi ya. Permisi ya Pak. Terima kasih Sul. Ya. Tidak ada. Jadi kalau begitu saya izin pamit ya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Sul. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Apakah saya boleh duduk? Baik, silakan Mbak. Baik. Terima kasih ya Bapak. Baik, sebelumnya apakah Bapak masih kenal dengan saya? Oh iya, perawatnya itu ya Mbak? Betul sekali, Bapak masih ingat ya dengan saya ya. Baik, sesuai janji kita sebelumnya, kita akan melakukan cara berbicara dengan baik agar tidak menyakiti orang lain ya Bapak. Untuk waktunya Bapak mau berapa lama? Baik, untuk tempatnya mau di mana? Ya, sekarang Bapak bisa bayangin Bapak masih kesal dengan orang lain, Bapak marah dengan orang lain, Bapak biasanya melakukan hal apa? Tidak berani berkata kasar sih. Kalau begitu daripada Bapak kasar, Bapak lebih baik Bapak bisa berbicara misalnya dengan mengatakan seperti ini Bapak. Saya marah, saya kesal dengan orang itu, tidak mau menepatin janji ke saya, atau bisa juga saya tidak suka dibohongin, seperti itu ya Bapak. Bapak bisa menyampaikan perasaan tanpa menyakiti orang lain ya Bapak. Coba sekarang Bapak bisa mencobanya yang tadi saya ajarkan Bapak. Baik, terus saya merasa kesal dan saya tidak mau dibohongi dan saya tidak suka. Bagus sekali Bapak Didi ya. Bapak bisa melakukan itu setiap kali Bapak merasa marah ya. Bisa dilakukan tarik nafas terlebih dahulu, lalu Bapak ucapkan kalimat yang tadi saya ajarkan ya Bapak. Bapak bisa lakukan kembali. Saya marah dan saya tidak suka.
Ya, bagus sekali ya Bapak. Nah, seperti itu Bapak cara menyalurkan rasa marah melalui verbal, tetapi tidak melukai orang lain ya Bapak. Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah kita latihan berbicara untuk mengekspresikan marah agar tidak melukai orang lain? Saya jadi tahu cara berbicara dengan baik dan menjadi. Bagus sekali Bapak sudah mengetahuinya. Sekarang Bapak sudah tunjukkan lagi bagaimana cara Bapak mengekspresikan amanah Bapak. Yaitu saya bicara, saya tidak mau dibohongi, saya tidak mau membohongi. Ya, bagus sekali Bapak sudah mengetahuinya. Bapak bisa lakukan itu ketika Bapak rasa marah Bapak itu muncul ya. Tarik nafas dalam dulu, lalu Bapak ucapkan kalimat yang tadi saya latih ya Bapak. Selanjutnya kita tulis di catatan harian ya. Permisi Bapak, untuk catatannya mau saya lihat. Jadi Bapak bisa menulisnya di bagian sini ya. Nanti ditulis di sini ya, terus untuk cetaknya di B ya Bapak. Baik, ini disimpan kembali ya agar dipegang Bapak aja ya. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Besok saya akan ajarkan cara lain untuk mengatasi marah ya Bapak, seperti spiritual seperti itu ya Bapak. Apakah Bapak mau? Untuk waktunya? Waktunya itu yang saya tulis. Baik, untuk tempatnya mau di sini atau di yang lain? Baik Bapak, apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali ke ruangan. Bapak juga kembali ke ruangan ya untuk beristirahat. Baik Bapak, saya permisi ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Saya boleh duduk di sini? Boleh. Baik Pak Didik, apakah masih ingat dengan saya? Project. Dia betul sekali, benar ya Pak Didik, saya perawat dia. Oke, gimana perasaan Pak Didik pagi hari ini? Saya merasa sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Pak Didik, apakah masih ingat kemarin kita telah melakukan apa saja? Yang kemarin kita lakukan itu sudah cara bercakap-cakap, Ya. terus juga memukul pantal juga. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah berbicara dengan baik. Berbicara dengan baik. Benar ya Pak Didik, bagus. Pak Didik, apakah masih ingat kita hari ini mau melakukan apa? Lupa. Jadi hari ini kita akan melakukan meredakan emosi dengan cara spiritual ya Pak Didik. Pak Didik maunya waktunya berapa menit? Waktunya 5 menit saja. 5 menit saja. Untuk ruangannya? Ruangannya di sini saja. Ini saja. Baik Pak Didik, 5 menit di sini saja ya. Oke, saya menjelaskan terlebih dahulu. Ketika kita marah itu kan nantinya cepat, terus tubuhnya jadi panas, itu kan. Nanti Pak Didik bisa meredakannya dengan cara spiritual, yaitu dengan cara berzikir. Nah, berzikirnya itu dengan cara menyebutkan astagfirullahaladzim, 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 atau nanti bisa menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik Pak Didik, apakah Pak Didik sudah mengerti? Baik, jika sudah mengerti, apakah Pak Didik bisa langsung mempraktikannya? Yang pertama kita berpikir itu Ya. dan mengucapkan sifat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus yang satunya kita
melafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya Pak Diki? Iya, bagus Diki, benar ya. Oke, sekarang gimana perasaannya Pak Diki setelah kita belajar meredakan emosi dengan spiritual? Alhamdulillah saya bisa tahu terus bagaimana cara meredakan amarah dan spiritual. Oke, baik. Jadi menyebutkannya itu nanti seterusnya ketika Pak Diki marah, Pak Diki bisa beristighfar, Bismillahirrahmanirrahim sampai emosi Pak Diki sudah mereda, ya. Dan seperti itu Pak Diki selalu ingat sama Allah, gitu. Terus kemudian Pak Diki bisa menyebutkan kembali tadi ramalannya seperti apa saja. Yang pertama kita yaitu berzikir ya, itu kan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus yang kedua kita Oke, melafalkan a'udzubillah. melaporkan alhamdulillah minasyaitonirrajim. Oke, baik Pak Diki sudah benar ya. Oke, ini sudah selesai. Pak Diki juga tadi udah benar, udah bagus sekali. Oke, kemudian saya boleh lihat rencana jadwal Pak Diki. Silakan terus. Ya, saya lihat ya Bapak. Oke, bagus ya Bapak. Sekarang kita tambahkan nanti kegiatan apa yang dilakukan. Ini programnya. Ya, ditulis tadi kita melakukan apa, berzikir. Jamnya jam berapa? Jam 1. Oke, baik. Terus tadi melakukannya berarti dengan bantuan. Oke, nanti ketika Pak Diki melakukannya lagi, Pak Diki bisa mengisi di sini lagi ya. Barunya udah saya minta. Oke. Terima kasih Ya, itu disimpan ya Pak Diki, jangan sampai hilang. Kemudian besok kita bisa berlatih lagi ya Pak Diki. Nanti saya akan bertemu dengan keluarga Pak Diki untuk membahas cara merawat Pak Diki ketika sudah berada di rumah ya. Oke, untuk waktunya nanti Pak Diki mau jam berapa? Maunya jam 1 aja sih. Jam 1 aja. Nanti saya di sini sama keluarga Pak Diki jam 1 ya. Oke, kalau begitu saya simpan untuk kembali ke ruang keperawatan ya. Pak Diki bisa istirahat terlebih dahulu atau melakukan kegiatan yang lain. Terima kasih atas